Baik, izin pada pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena guru dan kita semua berhalangan yang tidak ada di pondok. Abi Andika mau safar ke India itu kabarnya motoran. Jadi safarnya masya Allah naik gunung Himalaya agak lain memang. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke Bogor. Amin amin. Sama IBB pun sama ibu bapak. IBB hari ini safar ke Bandung yang ngisi workshop itu, ngisi training. Kita doakan semoga lancar dan diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Anda kakak, kalau ngelihat tema judul kajian subuh bahagia pada pagi hari ini apa? Judul kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kunci, kunci itu apa sih? Kunci itu fungsinya untuk apa? Untuk buka. Bisa nggak ibu mau masuk ke dapur, ke kamar, kan ada pintunya tuh. Nggak ada kuncinya buat membuka, bisa nggak masuk? Akhirnya apa? Nggak bisa tidur di dalam kamar, benar kan? Akhirnya apa? Nggak bisa masak dalam dapur, benar kan? Nah, kunci ini penting. Maka kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ini harus kita punya. Kalau kita nggak punya, berarti kita nggak akan bisa ya membuka ya kan pintu-pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi memang harus punya. Apa itu kuncinya? Oh, iman, Al-Quran. Hah? Apa tadi? Tak, takwa. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi betul. Ya. Sama seperti definisi ya pernah juga dibawakan oleh guru kita EBB. Ya, jadi definisi dari sahabat Umar bin Khattab. Kenal bu Umar bin Khattab? Pak, hah? Tahu namanya dong. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Nah, ketika ditanya apa sih definisi takwa itu, maka dijelaskan engkau berjalan di suatu jalan dan jalan itu sangatlah gelap gulita. Maka apa yang akan kau lakukan? Berhati hati, takut ya nggak? Takut ada ular, takut ada batu, sandung, makanya jalannya pelan-pelan, benar? Ya kan? Jangan jauh-jauh, kita kalau mati listrik nih, ya nggak? Di rumah aja, pasti kan pelan-pelan takut nabrak tembok, ya nggak? Jadi artinya apa? Takwa, kehati-hatian. Apa sih tolak ukurnya itu dalam kehati-hatian berhati-hati itu? Simple, ibadah maksiat, pahala dosa. Jadi kalau dia takwa penuh dengan kehati-hatian, maka dia senantiasa berhati-hati. Ditolak ukurnya. Aduh, kira-kira kalau gua ngelakuin ini jadi sebuah maksiatnya ya? Takut, ada rasa takut. Kalau memang, oh ini pahala nih, oh ini ibadah nih, gas. Ya kan? Beda kalau apa namanya dia paham, oh ini jangan-jangan dosa nih. Ini jangan-jangan nih ntar Allah murka nih. Oh jangan-jangan ntar nyakitin orang lain nih. Nah itu takwa penuh dengan kehati-hatian. Simpel ya kan ibadah, maksiat, ya kan? Pahala dosa. Simpel, tapi gampang nggak ngelakuinnya? Nah, nantinya gampang nggak? Susah. Coba jawab yang kompak. Gampang nggak? Susah. Itu ya. Susah memang. Ya, susah memang. Bahkan ya kita pun ngerasain di sini ya kan para santri pondok CEO ya kan. Kita pun merasakan hal yang sama. Memang susah kita untuk menjadi pribadi yang takwa, ya kan? Harus penuh dengan kehati-hatian. Tapi ganjarannya, oh, apa ganjarannya? Surga jelas ya kan? Takwa itu ganjaran udah jelas surga. Oke. Okay. Jadi memang ayah bunda kakak semua ya, yang di Zoom maupun yang di online, ketika
kita paham, ya kan? Haruslah kita menjadi orang yang bertakwa, dan ini pun harus dipahami, ya. Allah tuh memang melihat kita, yaitu dari ketakwaan kita, ya kan? Bukan fisik, bukan apa namanya paras yang dilihat sama Allah, tapi takwa, amalan kita, hati kita. Inna Allah disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu nggak akan melihat cantik atau enggaknya kita gitu loh, ganteng atau jeleknya kita, hitam atau putihnya kita. Allah nggak melihat itu. Apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati ini. Hatinya bersih nggak? Ya kan? Wa qulubikum wa amalikum, dan amal kita. Kalau kita takwa, pasti amal kita adalah amal-amal soleh, bukan amal-amal syahwat. Kan udah jelas. Makanya itu loh yang jadi tolak ukur kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kebalik. Jangan sampai kebalik. Setiap bulan beli skincare. Ada yang begitu. Ibu emang pakai skincare ya, Kir? Oh ini. Jangankan ibu-ibu, santriwati pun pakai skincare itu. Insya Allah ya kan? Nah, ya. Skincare, ya kan? Berapa harganya? Ratusan ribu, ada yang jutaan, bener nggak? Nah, tapi ketika dia sibuk ya mempercantik rupanya dirinya, tapi lupa dengan hati dan amalnya, kira-kira dapat nggak kebahagiaan itu? Nggak dapat. Ada suatu kisah ya. Nah, saya contohkan sahabat Bilal bin Rabah, kenal nggak? Tahu nggak Nabi? Tahu. Tahu siapa? Sahabat Nabi yang terkenal dengan suaranya yang sangat merdu, sangat indah. Tapi apa ciri-cirinya beliau? Radhiyallahu anhu, ya, sahabat Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam legam. Yang baju saya hitam, dia lebih hitam dari ini. Ya, serius. Bilal bin Rabah. Tapi apa? Walaupun fisiknya hitam legam, ya kan? Jeleklah bahasanya. Tapi apa? Rasulullah SAW sudah mendengar terompak itu sendal. Terompaknya Bilal bin Rabah di surga, padahal masih di dunia. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah senantiasa menjaga sholat sunnah, jadi muazin terus, itu tuh sebuah takwaan. Makanya masih di dunia pun sudah dikabarkan akan masuk surga nanti. Bilal bin Rabah, kulitnya hitam. Karena itu yang bukan itu yang Allah lihat. Amalannya, masya Allah, setiap wudhu nih, sahabat Bilal bin Rabah itu langsung sholat sunnah. Entah sholat sunnah taubat kek, pokoknya dijaga tahajudnya, duhanya, ya kan? Sholat sunnah wudhunya. Yang ditanya sholat wajib, sholat sunnah aja dijaga, benar kan? Takwa. Ada lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ketika sedang ingin mengambil buah kurma, pohon kurma kan kalau udah gede itu tinggi, besar, ya kan? Pernah lihat nggak? Ya pokoknya lihatlah di searching kalau nggak tahu. Lihat di Google kalau nggak tahu pohon kurma yang udah gede bisa. Kalau kita masih punya masih kecil tuh di jalan ini, ya pintu masuk juga itu ada kan pohon kurma masih pada kecil. Nah, pohon kurma kan gede, tinggi, ya kan? Nah, ketika disuruh Rasul ngambil buah kurma, itu kan banyak para sahabat kan, di antara dia yang disuruh, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Ketika ngambil, ya kan kalau ngambil pasti kan kalau tinggi kita berdirinya penuh dengan perjuangan, bahkan jingkek, benar kan? Jingkek kakinya. Sehingga apa? Tersingkap tuh betisnya, ya kan? Pakai jubah kan, tersingkap betisnya, ngangkat kan? Kelihatan betisnya. Cirinya beliau radhiyallahu anhu sangatlah kecil betis, cungkring, krempeng. Nah ini serius. Oh di sini santri bisa contoh Aqua, Haidar misalnya kan, Haidar, Fatur, ya kan bisa contoh aja. Tapi itu bukan itu yang dilihat. Ditertawakan sama sahabat yang lain ya kan.
Rasulullah tanya, apa yang kalian tertawakan? Itu dia, Rasul. Kakinya cungkring, ya kan? Kecil banget ya ini. Oh, tapi apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, nanti ya sekedar betisnya aja ditimbang ketika di yaumul hisab, yaumul mizan, itu lebih berat dari semua amalan yang kau kerjakan. Bayangin. Karena apa? Sahabat Abu bin Mas'ud senantiasa sholat berjamaah di masjid. Pokoknya langkah kakinya adalah langkah-langkah kebaikan di jalan Allah. Takwa lagi-lagi. Walaupun badannya krempeng, ya kan. Sama kayak gini kan. Masya Allah Haidar. Jelas lah, ya kan. Walaupun badannya kecil, mana Haidar? Di luar. Walaupun badannya kecil tapi jam setengah tiga udah bangun, ya kan. Dibangunin bangun ya kan. Mandi jam 3 udah wajib di masjid dalam keadaan wangi, ya kan, udah mandi, ya kan. Yang lain masih ngantuk dia ada. Dia si koma, si ada. Masya Allah. Mana Haidar? Di luar dia. Takwa, lagi-lagi yang jadi tolak ukur kebahagiaan kita, mau dapat kebahagiaan itu takwa ya benar. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Makanya jangan pernah kita menghina orang lain, mencela orang lain dikarenakan apa? Karena kita merasa lebih baik gitu, ya kan? Dulu ngomong aja cadel misalnya, dulu, ya kan sih kulit hitam, gak level gue temen sama lo gitu, itu bahaya. Dan jelas larangannya, ya kan? Quran surat 49 Al-Hujurat, ya. Coba di share sekali. Al-Hujurat ayat ke-9. Ini udah jelas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil tampilkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa hatinya masih punya iman. Kita masih beriman kan nih? Berarti ayat ini termasuk sama kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekali-kali engkau merasa lebih baik, janganlah sekali-kali engkau mencela orang lain, janganlah sekali-kali engkau menghina orang lain, ya. Karena apa? Apa tadi? Khair minhum. Wala nisa'um min nisa'in as ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi orang yang kau cela, ya, orang yang kau hina, engkau caci maki itu padahal lebih baik amalannya dari kita. Ketakwaannya tuh lebih tinggi daripada kita. Ya, tuh. Janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok, yang dihina tadi, akan lebih baik daripada yang mengolok. Nah, makanya takwa tuh susah memang. Walaupun sering nih, ya kan, setiap pagi diingetin sama ibu-ibu, jangan makan daging saudara sendiri, ya, itu gibah misal. Jangan makan daging saudara sendiri, gibah. Berulang kali diingetin, tapi tetap aja kita nggak bisa menahan lidah kita untuk gibah, benar ya? Memang sulit takwa itu. Jadi memang harus kita tahu ayat ini. Ya, harus kita tahu ayat ini. Karena apa? Di ujung ayatnya hati-hati. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salis fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub, kalaulah dia tidak bertobat, ulaika humul zalimun. Orang yang zalim. Orang yang zalim itu nanti ketika di akhirat, ya, yang selama di dunia dia mengolok-olok orang, mencela orang, merasa lebih baik. Nanti di akhirat orang yang dioloknya, orang yang dicelanya, ya, pahala dia yang mengolok buat yang diolok, dosa yang diolok buat yang mengolok, gitu konsepnya. Hati-hati makanya. Ya, jangan pernah kita, ya, jangan pernah mencela satu sama lain. Jangan pernah kita merasa lebih baik. Jadi itu takwa susah, tapi harus kita paksakan. Harus kita paksa. Sama saat itu juga dikira kita walaupun apa namanya gelarnya santri gitu ya, penghafal Quran, antum aneh yakin sulit untuk takwa, ya kan? Ketika sendiri, ya kan, hati-hati, ya kan? Ketika sendiri dikira bisa antum menjaga takwa itu, nggak ada jaminan. Ya santri, oh ini ya apa namanya pemberitahuan untuk ayo bapak juga. Jadi santri itu setiap pagi nih kita apa namanya memang wajib untuk meresum, ya kan? Meresum itu artinya catat, bikin catatan setiap kajian.
Makanya nih pada unduk tuh bukan main HP, nyatet. Karena mereka wajib nanti habis ini saya tagih semua, resume. Ya mana resume, ya kan? Begitu. Jadi bukan karena nggak beradab ya, karena memang mereka nunduk ngetik main HP, bukan main HP, emang bikin catatan resume. Takutnya nih ini ya, takutnya ada yang berpikiran negatif, makanya saya luruskan. Jadi santri-santri kita yang wajib buat resume catatan. Sama santri ya kan, kita punya yang namanya 20 basic rules ya kan. Contoh basic rules yang ke-15 apa namanya? Dilarang merokok. Nah, antum oke lah di pondok nggak ngerokok bisa. Keluar pondok ada jaminan antum nggak ngerokok, betul nggak? Nah, hati-hati. Kalau sudah menyimpang, ya kan? Kalau sudah dia berpaling dari nilai-nilai ketakwaan, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Coba buka Quran surat Al Imran. Surat ketiga ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sering kali dibacakan oleh para khotib, para mubalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau, ya kan, berpaling dari nilai-nilai ketakwaan. Jangan sekali-kali engkau merasa aman, ya kan? Jangan sekali-kali, karena bisa jadi itu Allah matikan dalam keadaan tidak muslim, tidak beriman, karena dia menganggap remeh sebuah nilai ketakwaan. Hati-hati. Itu kan artinya ketika kita sudah sepakat 20 basic rules, salah satunya poin ke-15 dilarang merokok, hati-hati. Ketika kita berpaling dari nilai-nilai itu, hati-hati. Hati-hati lagi, hati-hati. Nah itu. Jangan dianggap remeh ya. Santri pun sama. Ini buat semuanya, bukan cuma ibu dan kakak, bukan cuma saya, tapi kita semua. Ya, kita semua. Jadi itu. Ya. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ya, yang lebih ngeri lagi, ada satu ayat ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, dari nilai-nilai ketakwaan, ya kan? Fa innalahu ma'isyatan donka, maka akan aku kasih kehidupan yang sempit ketika di dunia. Artinya sempit, rezekinya seret, susah urusannya, ya kan, banyak masalah. Bisa jadi itu karena kita berpaling dari nilai-nilai ketakwaan. Itu. Ya, makanya penting bagi kita, ya, penting bagi kita untuk menjaga terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, kalau Allah kita terus istiqomah di dalam ketakwaan, ya kan, buah dari ketakwaan adalah, ya itu tadi, berarti kebalikannya, dimudahkan segala urusan, rezekinya diberikan rezeki yang halal, baik, luas, ya kan, keturunannya soleh solehah, mau nggak, ya kan, terus apa lagi, pokoknya disenangi banyak orang, apa lagi, semua nilai-nilai kebaikan pasti Allah kasih, karena itu buah dari ketakwaan. Ya, At-Tolak surat 65 surat Al-Dik ayat kedua, ujung ayatnya tuh pasti udah apa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka akan aku kasih semua jalan-jalan keluar itu. Apa aja, semua urusannya, apapun itu, kesulitannya apapun itu, makhraja, Allah kasih banyak jalan di situ. Ya. Nah, itu loh, ya kan? Makanya kalau orang sudah bertakwa, apapun rintangannya, apapun ujiannya, dia santai aja. Karena ya ayyuhalladzina amanu wa may taqillah yajallahu makhraja. Dia paham itu gitu loh. Ya kan? Santai aja lah. Allah pasti akan kasih solusi. Allah pasti akan bimbing. Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Nah itu. Nah jadi ayo bunda untuk semua para santri, kira-kira kita pilih mana nih? Takwa atau durhaka? Hah? Takwa dong, ya. Jelas. Nah, jadi itu ya harus kita pahami. Penting bagi kita untuk terus menjaga nilai-nilai ketakwaan. Karena apa? Karena tadi nggak ada jaminan, Bu. Ya, sekali-kali kita berpaling dari nilai-nilai ketakwaan, bisa jadi kita mati pada saat itu. Dan matinya pasti su'ul khotimah.
Karena amalan itu dilihat dari akhirnya. Al amal bi khawatim biha. Amal itu dilihat dari akhirnya. Ya kan? Boleh jadi, ya kan? Dia dulu maksiat tapi sekarang sudah hijrah, memperbanyak amal soleh, amalan-amalan penghuni surga, terus dia mati dalam keadaan tersebut, maka mati dalam keimanan. Matinya masuk surga. Dan sebaliknya, boleh jadi sebelumnya dia ustadz misalnya kan, sebelumnya dia santri ya kan, tapi sesekali dia berpaling dari nilai-nilai ketakwaan itu, Allah matikan pada saat itu, maka matinya suul khotimah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi harus begitu mindsetnya. Kalau gue ngelakuin ini dosa nih, ntar gue mati lagi pas ngelakuin. Harus punya perasaan itu, penuh kehati-hatian. Nah itu takwa. Beruntung kalau kita punya perasaan kayak gitu. Insya Allah ya, ketika Ibu istiqomah mengikuti kajian doa, contohnya ini kajian subuh bahagia, mim dan seterusnya, dan semisal dimanapun itu, insya Allah Allah berikan nilai-nilai ketakwaan, hati yang takwa untuk ayo gudang kakak semua. Amin amin ya robbal alamin. Itu aja, itu aja yang mau saya sampaikan. Ayo gudang kakak. Ya. Simple tapi memang itulah yang harus mendarah daging ya kepada diri kita agar kita diberikan kebahagiaan tadi ya kan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, pokoknya hidupnya bahagia di dunia maupun nanti di akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saya mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Udah gak sabar kan? Usikum binafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang gaib, makhluk yang banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, tulangnya. Semoga Allah mudahkan kita, pantaskan kita, dan istiqomahkan kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan matinya masuk surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Faqad haza minni. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal surga ya, kalau bisa namanya yang kata. Sayang pahalanya. Haji dan Oke, silakan.